Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dor! Aduh, Enci Yuli kaget. Kaget saya. Aduh, asik ya Enci, kita habis main tembak-tembakan. Iya, Aduh, Enci. Enci kaget, Enci Rus tembak Enci Yuli, Enci kalah. Iya. Pasti anak-anak juga pengen Enci. Iya, pengen betul. menyanyi, memuji Tuhan sambil tembak-tembakan. Benar, Enci. Ya. Bagaimana kalau kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyi Saya Laskar Kristus. Ayo semua siap-siap. Kita mau melompat untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Main tembak-tembakan ya, siap dengan tembak-tembakan. Saya bukan pasukan berjalan, Siap-siap melompat. pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Enci, saya lihat ini anak-anak masih belum semangat. Masih ada yang belum siap-siap, kalau tidak nanti kita orang mau tembak. Iya, kita tembak Enci mereka Enci. Oke, kita mau lihat dulu. Ayo siapkan kudanya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan sambil naik kuda, sambil belajar menembak. Benar. Ya, siap semuanya? Sudah siap kayaknya Enci. Oke, sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya Laskar Kristus. Kita semangat, kita memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya. Enci tadi lihat siapa yang Enci tembak? Saya tadi tembak anak-anak kelas balita. Saya menembak kelas besar Enci. Oke, ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Masih ya, kalau begitu kita lanjut menyanyi Enci. Kita menyanyi lagu Oh, Sukacitaku. sukacitaku. Kita bersyukur, kita bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetap berdiri ya. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita loncat ya, ini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacita
param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Ke atas, ke atas lagi. Stop. Pam, Para pam, pam pam, pam. pam. Oke Enci, sekarang kita memulaikan sekolah minggu kita dengan berdoa dulu Oke. ya. Enci Yuli akan memimpin dalam doa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini Tuhan kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun sampai saat ini Tuhan masih kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami masih tetap semangat Tuhan, seperti Tuhan juga selalu semangat kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Enci Yumi. Urapi dia Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Apapun yang akan diperkatakan nanti, kami semua bisa memahami apa maksud Tuhan dari firman tersebut. Kami mau serahkan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Enci. Dan saat ini kita mau siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kepada Enci Yumi kami persilahkan. Hello, hola, Mosi apa kabar? Hello, hola, Mosi apa kabar? Apa kabar adik-adik semuanya yang di rumah? Ada sehat-sehat semua? Wah, puji Tuhan ya. Aduh, Enci Yumi sudah kangen sekali pengen ketemu adik-adik semua. Gak terasa loh, udah 7 bulan nih kita ketemunya lewat online ya. Ya, karena situasi yang memang tidak memungkinkan kita untuk bisa bertemu langsung. Karena ada yang tahu nggak karena apa? Oh, Selin. Karena kata mama papa, virus corona di luar sana. Takut. Takut katanya Selin karena banyak virus. Iya bener adik-adik, di luar ini sekarang masih banyak sekali virus COVID-19 ya. Nah jadi adik-adik stay at home ya, jangan keluar-keluar dulu, jangan main-main keluar. Nah Encik pengen tahu nih aktivitasnya adik-adik selama di rumah ngapain aja. Ada yang mau cerita? Saya Angie. Oh ada. Saya suka Axel, ya Axel. liar hanya dalam rumah. Axel di rumah main-mainan sepeda. Wah, asik sekali ya, walaupun cuma hanya di rumah, tapi dia enjoy main sepedanya. Wah, sudah bisa naik sepeda roda 2 lagi si Axel. Keren ya. Wah, keren. Asik dia main sepedanya. Senang ya dia ya. Oh,
sekali si Akselnya naik sepedanya. Sekarang Enci mau tanya lagi. Ada lagi yang mau cerita? Ayah Enci Oh, oke. Yumi. Selin. Ya, Selin gimana? Jadi selama pandemi ini aku bermain Si Selin main-main sama Ken, adiknya. hari. Mainan apa aja Ya, tuh? Bu Anaka, terus apa lagi? Cherry, ya betul. Wah, dia itu Terus? main-main ada buah-buahan, nama-nama buah. Oke. No, watermelon tuh kulitnya Wah, warna terus green, dalamnya main warna sambil belajar ya dia ya. Ah, terus apa lagi? Wah, ada menghias kue. Seru sekali ya rasanya ya. Dikasih warna-warna, toppingnya dikasih warna-warna. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Wah, seru. Jadi juga seneng yang begini. Terus apa lagi nih? Dia ngapain aja lah ya? Main bubble. Wah, serunya main bubble. Wah, main kejar-kejaran sama Ken. Ya asik dah dia kerjaannya di rumah. Aktivitasnya banyak. Nah, siapa lagi yang mau cerita sekarang? Siapa? Oh, Rafael. Oke, Rafael ngapain aja Pak di rumah? Jadi biasanya Fael di rumah belajar menulis. Menulis huruf apa, Fael? Wah, Huruf Rafael L. belajar Terus ada huruf menulis. apa lagi? Oh, pintar sekali ya. H. Ada huruf apa lagi, Fael? Ada huruf M. Kemudian ini ada huruf apa? Ada huruf O. Ada Z. Sekali Y. ya Rafael ya. Dia udah bisa belajar menulis loh. Sudah tahu huruf-huruf. Wah, main mobil-mobilan lagi dia. Wow, brum. Fael suka main mobil-mobilan? Terus mainan apa lagi? Oh, main piano juga. Wah, Piano seru juga. semuanya mainannya. Ada lagi, satu orang lagi. Siapa? Wah, ada Clarice. Wah, Clarice sukanya ngapain tuh? Clarice suka loncat-loncat. Wah, di mana-mana dia loncat-loncat. Mau di tempat tidur juga loncat-loncat. Wah, seru ya. Si Clarice-nya udah capek dia, habis capek main, kemudian dia haus, minta minum. Langsung deh minta minum sama maminya langsung ambilin air. Nah, Enci nih jadi ingat satu cerita Alkitab tentang orang-orang juga yang kehausan. Nah, siapa yang mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa? Oke, semuanya udah pada mau dengar cerita ya. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu. Kita buka hati kita undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, ya, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa melakukan firman-Nya dengan baik. Oke? Enci ada satu lagu, judulnya itu Ketuk Mengetuk. Nah, lagu ini diciptakan oleh pendeta Stephen Tong. Nanti Enci akan mengajarkan kita menyanyi sama-sama ya. Adik-adik di rumah boleh ngikutin. Oke? Lagunya seperti ini. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk. Dia mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku. Marilah Tuhanku. Sekali lagi ya. Oke. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk. Dia mau masuk
nanti belajar di rumah ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Dan Enci minta tolong Claire boleh pimpin kita dalam doa. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik. Bukalah hati kami ya Bapa, dan berkati Enci Umi yang akan berkata-kata, mampukan Enci Umi supaya Enci Umi dapat berkata-kata dengan sangat baik. Berkati kami yang akan mendengarkan, kami bukan hanya sekedar mendengarkan apa yang Enci Umi katakan, tapi kami dapat memahaminya dan melakukan apa yang Engkau sukai dan yang mana Engkau tidak menyukainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Claire. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tunggu ya, Enci Imi ambil Alkitab dulu ya. Oke. Nah, Enci mau cerita dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai 26. Ceritanya tentang bangsa Israel pada saat mereka sudah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir melalui perantara Nabi Musa yang memimpin mereka. Kemudian sekarang Nabi Musa memimpin mereka untuk berjalan ke padang gurun Syur. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di padang gurun itu seperti apa? Gersang, tidak ada airnya, susah sekali bisa dapat air dan panas. Ya, tapi bersyukur Allah menyediakan tiang awan pada waktu siang supaya tidak terlalu panas, dan juga tiang api di waktu malam supaya bangsa Israel tidak kedinginan dan juga bisa terang jalannya. Nah, kemudian bangsa Israel berjalan di padang gurun itu. Satu hari mereka jalan, persediaan air mereka yang mereka bawa dari Mesir sudah mulai habis. Kemudian mereka berjalan lagi di hari kedua dan mereka belum mendapatkan air. Sudah masuk ke hari ketiga, mereka sudah nggak tahan lagi, haus. Musa, kita nih haus, kita butuh air mau minum. Di mana kita bisa mendapatkan air? Kita udah haus sekali, masa kita mau mati kelaparan di padang gurun ini? Mendingan kita di Mesir aja. Biarin aja kita jadi budak di sana, tapi kita masih bisa dapat makan dan dapat minum. Mereka cuma tahu mengeluh adik-adik. Begitu mereka sudah jalan. Oh, sepertinya di situ. Sepertinya ada air. Wah, ayo kita ke sana. Ayo teman-teman, kita ke sana. Sepertinya di sana ada air. Kemudian mereka cepat berlari. Mereka pergi mencari tempat air itu. Wah, benar ternyata ketemu air adik-adik. Kemudian mereka langsung cepat mereka minum. Ini air apa ini? Rasanya pahit. Adik-adik tahu seperti apa ya contohnya? Yang pahit itu seperti apa ya contohnya? Ada yang tahu? Oh, Wins. Obat sariawan pahit. Betul, Wins. Obat itu biasanya pahit ya. Mau obat sariawan atau obat apapun biasanya pahit. Seperti itulah rasanya air yang ada di tempat itu. Nah, makanya tempat itu dinamakan Mara karena airnya pahit. Nah, kemudian bangsa Israel ngomel-ngomel lagi, menggerutu, bersungut-sungut lagi sama si Musa. Ini Musa gimana sih? Ini air, sudah ada air tapi kita nggak bisa minum airnya. Pahit airnya. Ini bisa bikin kita sakit. Gimana sih? Kemudian Musa berdoa kepada Allah. Musa berseru kepada Allah. Dan Allah menunjukkan kepada Musa sebatang kayu. Dan Musa, Tuhan perintahkan untuk melempar batang kayu itu ke dalam air. Adik-adik tahu apa yang Allah perbuat? Allah membuat mukjizat. Air yang pahit itu menjadi, kita lihat nih bangsa Israel. Mereka mencoba lagi minum air itu. Mereka minum. Rasanya masih pahit gak ya? Rasanya manis.
enak. Nah, adik-adik, Allah membuat mukjizat. Air yang pahit itu dirubah menjadi air yang manis. Dan kemudian Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah mengatakan, apabila kamu mau taat dan mau dengar-dengaran dan mengerjakan apa saja yang aku perintahkan, maka aku, Allahmu, akan melindungi kalian semuanya dan juga akan memenuhi segala kebutuhan kalian. Aku akan menuntun kalian ke jalan yang benar. Nah, adik-adik, Allah kita luar biasa ya. Allah kita yang sudah membebaskan kita dari setiap masalah kita, kesulitan kita. Dia juga Allah yang akan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Nah, terlebih lagi adik-adik, bangsa Israel tadi butuh air untuk minum. Tuhan menyediakan juga air yang bisa diminum, yang dari pahit menjadi manis. Kemudian kita harus belajar, jangan seperti bangsa Israel, dikit-dikit mengeluh. Begitu ada masalah, ada kesusahan, marah-marah, mengeluh, bersungut-sungut. Nah, adik-adik, kalau misalnya papa mama bilang di rumah aja ya, jangan keluar-keluar dulu, jangan main di luar, karena di luar itu masih banyak virus, masih nggak aman. Adik-adik jangan marah-marah ya, atau nangis-nangis ya. Jangan nanti ngamuk-ngamuk, mama ini kita maunya mama ya, mama ya. Nah, jangan seperti itu ya. Kita harus selalu bersyukur, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih bisa dijaga, masih bisa bermain. Nah, tapi kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit, kita berdoa sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan akan memberikan kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya nggak adik-adik? Apapun yang Allah perbuat dalam kehidupan kita, pasti tujuannya adalah yang terbaik untuk kita. Kita hanya diminta untuk taat, percaya, dan melakukan firman-Nya. Oke adik-adik, bisa? Bisa ya. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur. Bangsa Israel sudah sediakan air bagi Tuhan, oleh Tuhan. Nah, kita pun, Allah juga sudah menyediakan makanan, minuman bagi kita. Terlebih lagi, adik-adik tahu, Yesus adalah air kehidupan tersebut yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Nah, sekian cerita firman Tuhan Enci Yumi hari ini. Sekarang waktunya kita kepada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita diambil dari, Enci Yumi taruh dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Satu kali lagi. Oke. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke? Buat adik-adik yang sudah bisa menghafal, jangan lupa nanti kirimkan videonya ke WA grup kelas masing-masing ya. Enci tunggu. Oke? Oke, sekian cerita firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan menutupnya di dalam doa. Enci sekarang mau minta tolong Vialin, boleh? Vialin, pimpin doa penutup ya. Oke. Tuhan, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami agar selalu bersyukur serta taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Vialin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik semuanya di lain kesempatan. Sekarang
Enci Yumi kembalikan kepada Enci Yuli dan juga Enci Rus. Silakan. Nah adik-adik sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dia mengasihi kita, dia menjaga kita hari lepas hari. Mari kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Ayo berdiri semuanya. Ya, kita kita akan menyanyikan lagu Allahku besar. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik kita bersyukur Allah kita Allah yang hebat, yang sanggup menolong kita semuanya. Semuanya pakai gerakannya, ikutin Enci Rus dan juga Enci Yuli. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa.
tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, 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 oh. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kunci tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tiada mustahil bagimu. Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, gunung dan bintang-bintang, semua itu Engkau Allah yang menciptakannya. Kami bersyukur Engkau Allah yang senantiasa menjaga kehidupan umat-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan berdoa, Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan menolong kami khususnya di dalam masa-masa pandemi virus corona. Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, menjauhkan kami dari semuanya itu. Tuhan yang memberkati juga untuk kehidupan belajar kami hari lepas hari di rumah, supaya kami sekalipun belajar dari rumah tetapi kami boleh dengan tekun mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami juga tadi sudah boleh memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati papa mama kami, usaha pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang tiada mustahil bagimu. Tuhan menjaga kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Ya, demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Semangat! Dor!